Assalamualaikum Pak Agan. Waalaikumsalam, Budit. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya Siang hari ini, juga. Pak Agan? Alhamdulillah lumayan. Hmm, terima kasih ya udah menyempatkan waktu hari ini. Eh, kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa nih yang ingin Pak Agan sampaikan untuk mengawali obrolan kita? Iya, baik. Ini ya saya tuh punya permasalahan sedikit tentang murid saya. Kalau dikatakan suatu unek-unek mau unek-unek gitu ya. Itu anak-anak ini memang anaknya tuh punya prestasi yang bagus di kelas itu. Hanya saja dia itu suka melanggar tata tertib. Salah satunya datang kesiangan terus setiap hari. Padahal sudah diingatkan itu teh, kamu itu harus sesuai dengan kesepakatan kelas kita bahwa datang itu harus tepat waktu. Memang tepat waktu tapi hanya pas hari Senin aja pas mau upacara itu datangnya tepat waktu. Jam 7 sebelum jam 7 udah datang. Tapi kalau hari-hari yang lain ya terlambat lagi. Itu mungkin salah satu unek-unek saya. Ya, dari cerita Pak Agan, yang ingin saya tahu, apa yang ingin Pak Agan capai? Apa yang akan Pak Agan lakukan pada anak ini? Saya ingin lakukan agar anak itu bisa kembali datang ke sekolah tepat waktu itu. Jadi jangan sampai uh, terlambat lagi. Hari Selasa terlambat, hari Rabunya terlambat lagi, hari Kamisnya terlambat lagi. Kan sangat-sangat disayangkan dengan prestasinya. Oke, oke. Eh, sampai saat ini, kalau boleh saya tahu, apa yang sudah Pak Agan lakukan ketika menghadapi situasi siswa yang seperti ini? Yang pertama saya sudah melakukan pendekatan dari face to face. Kemudian juga sudah di dirempukan, dimusyawarahkan dengan kepala sekolah, juga Ya. dengan orang tuanya sudah dipanggil. Mhm. Tapi tetap aja anaknya seperti itu. Iya, ya. Dilakukan pendekatan sudah dilakukan pemanggilan orang tua dan juga eh, berkumpul atau melakukan komunikasi dengan kepala sekolah juga sudah. Menurut Pak Agan, yang sudah Pak Agan lakukan itu sudah di posisi mana sih gitu? Saya juga bingung ya itu. Soalnya kan sebagai apa ya? Sebagai guru juga sudah memberikan jalan yang terbaik buat dia. Sebagai orang tua juga kan, guru juga sebagai orang tua di sekolah ya. Itu juga sudah menegur atau memberikan saran atau motivasi itu dengan segala macam cara kepada dia itu. Oke. Nggak apa-apa sih, bagus kan kalau sudah berkomunikasi dengan orang tua sudah, atasan juga sudah, apalagi kita langsung dengan anaknya sendiri ya, kita Iya, menasehati, kita membimbing anak, kalau bisa besok jangan diulangi ya, datang tepat waktu, disiplin sama waktunya, itu sudah Pak Aga lakukan, itu udah bagus sekali. Kalau kalau pada saat eh, berkomunikasi dengan orang tua ataupun dengan atasan, kira-kira ada hambatan nggak atau ada tantangan nggak yang terjadi pada saat melakukan kegiatan itu? ya ada sih sedikit tantangan. Tantangan saya adalah eh, bagaimana caranya biar dia bisa kembali disiplin. Salah satunya ya menepati tata tertib sekolah tersebut. Tantangan itu menerapkan kepada dia Hmm, untuk baik perilaku, sikap dan sebagainya agar bisa kembali disiplin. iya. Kalau dari orang tua sendiri, orang tua siswanya, dia
ada kesan menolak nggak, atau misal acuh gitu, Kak, udah dipanggil sama Pak Agan, udah diajak ngobrol sama Pak Agan, ternyata orang tuanya menolak, atau anak saya mah enggak gini, dari rumah berangkatnya pagi kok gitu kan, ada yang suka begitu ya. Kira-kira kalau Ya, dari orang tua siswa ini gimana nih menurut Pak Agan? kalau menurut pengakuan orang tuanya itu sangat mendukung dengan sekolah, jadi dikembalikan kepada sekolah. Iya Karena iya memang iya. orang tuanya itu sudah percaya terhadap sekolah. Jadi Hmm. didikan di sekolah ya tentu saja dilakukan oleh guru-guru yang ada di sekolah. Karena orang tuanya juga menyadari anaknya itu memang seperti itu. Jadi tidak merasa, duh anak saya tuh anaknya seperti ini, anak saya seperti itu. Tidak begitu. Orang tua juga menyadari gitu. Iya. Berarti dari orang tua juga sudah mendukung ya, kalau Iya, misal dari sekolah memberi nasihat, memberi bimbingan. Kan ada juga ya kalau orang tua yaitu yang tidak mau iya, tahu kalau anaknya melakukan kesalahan. Dia tahunya kalau di rumah baik gitu misalnya. Ternyata kan di sekolah itu berbeda. Kenyataannya di iya sekolah itu betul, betul. berbanding terbalik, ada kan orang tua yang begitu. Tapi ini alhamdulillahnya orang tua peserta didik ini dia mendukung sekolah, mendukung apa yang dilakukan Pak Agan dengan menasehati, dengan membimbing. Nah, kira-kira kalau dengan menasehati dan membimbing sudah dilakukan tetapi anak ini masih belum ada perubahan, apa ada lagi yang akan Pak Agan lakukan? Apa ya, saya belum mencoba untuk ke anak yang belum saya coba itu adalah jadi memasang semacam pengingat gitu. Pengingat agar si anak bisa bangun pagi-pagi tidak kesiangan bangunnya. Apa sih namanya itu ya? Alarm, alarm, semacam alarm. Mau menerapkan Iya. mencoba kepada si anak itu untuk memasang alarm. Jadi misalnya Hmm. jam 4 biar bangunnya pagi, pasang alarm, setel alarm. Iya, Belum itu iya. belum coba saya terapkan ke anak tersebut. Boleh tuh, kalau berarti caranya Pak Agan mengasih tahu, memberi saran ya ke anaknya dengan Ya, coba deh pakai alarm gitu tiap paginya bangun jam segini gitu mungkin ya. ya. Kira-kira rencana itu bisa dilakukan kapan? Mulai hari ini dan seterusnya. Hari ini. Oh iya, nanti kalau ketemu berarti langsung ya, Iya, langsung bilang berarti ke anaknya ya. Oke. Kalau misal anaknya tetap kekeh, saya mah suka lupa Bu, suka lupa Pak kalau misal alarm juga kadang tidak kedengaran, misalkan ada gitu. Strategi apa lagi yang bisa dilakukan? apa ya Ke strateginya ya? hmm, Kalau seperti itu sudah dilaksanakan, seperti ini sudah dicoba, itu masih juga belum mempan, apalagi ya strateginya? sudah Nggak tahu pernah ya, melakukan ini yang sudah kita bahas dari modul-modul sebelumnya? segitiga restitusi yang seperti itu ya? Ya, budaya positif, mungkin dari situ kita bisa ambil, kita bisa terapkan ke anak, dan ya kita berusaha sekuat mungkin kalau budaya positif itu kita ajarkan ke anak, kita terapkan ke anak, mungkin dari kita yang eh, kita yang tetap semangat gitu, eh, mudah-mudahan anak bisa berperilaku baik gitu. Ya, siaplah nanti akan saya coba terapkan pada anak tersebut lah. Oke. Kalau untuk setelah memberi bimbingan, setelah memberi nasihat, kira-kira ada bantuan nggak dari rekan kerja atau dari teman-teman siswanya sendiri gitu, yang bisa atau yang diperlukan sama Pak Agan, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Pak Agan agar anak ini meningkatkan budaya positif dalam dirinya?
Bantuan Kalau saya itu selain mah import aja gitu. kayaknya orang tuanya deh. Belum bantuan Oh, orang yang tua. paling penting ya, yang paling penting berarti orang tuanya ya, bantuan dari Iya. orang tua. Soalnya kan siswa itu atau murid kita itu kan sebagian besar di rumah dihabiskannya dengan keluarga. Ya, tadi Pak Agan udah bilang rencananya kan memberitahu tentang alarm. Pasang Ya, alarmnya nah, misal gitu. Terus yang kedua tadi memberitahu tentang budaya positif. Jadi menerapkan budaya ya, positif ke anak. ya betul. Kira-kira keberhasilan dari kedua solusi yang tadi Pak Agan rencanakan, menurut Pak Agan akan berhasil sampai mana gitu? Sampai berapa lama akan bisa berhasil? Ya, kalau harapannya sih harapan saya mah mudah-mudahan berhasil sampai seterusnya. Jadi jangan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, tapi seterusnya. Ya kalau syukur-syukur kalau bisa ya dari dia sejak kecil sampai dewasa. Iya, iya, iya. Dari saya, Pak Agan itu udah menjadi sosok guru yang kompeten ya. Jadi peduli terhadap anak, peduli kalau anak itu tidak hanya harus sekolah, tidak hanya penting sekolah belajar, tapi juga kita mendorong untuk anak itu agar tetap disiplin. Dia dapat menumbuhkan rasa disiplinnya di dalam dirinya gitu. Itu Pak Agan udah bagus banget ya. Saya setuju gitu. Saya juga suka sama guru yang dia peduli dengan siswanya. Tidak hanya dia hanya mengajar, memberikan materi. Jadi bukan hanya itu. Menurut saya tugas seorang guru, karena menurut Ki Hajar Dewantara juga kan ada mengajar dan ada mendidik gitu. Dua kata itu harus ada di dalam hati seorang guru. Ya, jadi Ya. menurut saya Pak Agan sudah memiliki dua kategori itu. Yang perlu saya ingatkan mungkin komitmen dari Pak Agan ya. Jadi komitmennya mungkin harus terus berusaha, harus terus peduli bukan hanya dengan anak yang ini, mungkin juga dengan siswa-siswa yang lain yang membutuhkan kepedulian dari Pak Agan, yang membutuhkan kasih sayang dari Pak Agan ya. Karena kan di kelas, apalagi kita guru SD ya, kita mengajar tiap hari beragam anak, beragam kebutuhan, dan kita otomatis atau harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam gitu. Kita mengusahakan kebutuhan siswa itu tercapai. Bagaimana caranya? Dengan apa caranya biar kita bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Nah, kira-kira kalau komitmen yang Pak Agan akan rencanakan, yang akan Pak Agan jaga, selain orang tua, tadi kan udah orang tua ya yang dapat membantu. Kalau di sekolah, menurut Pak Agan, siapa yang punya andil untuk mengingatkan anak ini agar kedisiplinannya dapat meningkat? Kalau di sekolah, menurut saya itu ya teman-teman sebayanya, teman sebaya. Ya termasuk juga guru juga sih, termasuk gurunya, guru yang lain. Iya. Kalau di sekolah dasar kan, kalau di SD kan tidak ada guru BK ya. Iya, iya. Tidak seperti di SMP, SMK, SMA. Kalau di SD ya mungkin guru kelasnya. Selain guru kelas ya juga termasuk kepala sekolah juga. Iya, Ya semua yang terlibat dalam unsur sekolah. Iya. Karena kita satu kesatuan ya Pak ya. Iya betul. Tidak bisa kita dalam satu sekolah, dalam satu instansi hanya berdiri sendiri. Kita harus bersatu, baik itu gurunya, atasan, atau tenaga kependidikan, atau muridnya. Bahkan sekarang itu dicanangkan kan
orang tua dan masyarakat sekitar itu harus terlibat aktif dalam sekolah, dalam situasi, dalam kondisi sekolah gitu. Jadi dari permasalahan yang Pak Agan obrolkan, keluh kesahkan ke saya gitu ya. Tadi juga sudah ada solusinya. Mungkin nanti dikasih tahu lagi ya cara-caranya, atau dengan alarm, atau dengan nanti lewat temannya, teman sebayanya, mungkin juga butuh bantuan orang tuanya. Jadi mungkin sedikit saran dan kesimpulan dari saya itu, jangan pernah berhenti memberikan kepedulian, rasa kita peduli, rasa empati kita sebagai seorang guru kepada anak, karena anak itu masa depannya dipupuk dari dini yang kita itu turut andil. Jadi kalau kita ada sedikit saja yang kita salah, nah itu akan merubah gitu, menjadi nanti masa depannya mungkin agak kurang kalau kita kurang menyampaikan sesuatu yang belum baik gitu. Jadi betul sekali. Mungkin Pak Agan lebih bersabar lagi, lebih berusaha lagi, komitmennya tetap dijaga, jangan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin ya selama anak masih berperilaku kurang baik, mungkin kita harus tetap mengingatkan. Mau itu kadang udah sebulan, 2 bulan, tetap harus kita ingatkan. Itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap siswa sebagai guru. Mungkin itu dari saya, Pak Agan. Terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih sudah Sama-sama. Memberikan keluh kesahnya, bercerita gitu ya. Kalau dari Pak Agan, gimana ya? Apa yang kurang saya sampaikan gitu? Dari Pak Uus, karena kita sudah selesai. Atau mau nanti aja? Ya. Berdasarkan hasil evaluasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agan Buta, walaupun saya tidak ikut dari awal sampai di tengah maaf telat dan masuk lagi keluar lagi sudah ingin yang dilakukan oleh Pak Agan Budita berkaitan dengan alur di dalam proses coach dan coach itu sendiri termasuk sudah bagus ya. Dalam hal ini mungkin pihak yang mendengar yang nyampe sudah bagus itu merupakan sebagai guru gitu dalam menyampaikan konsep-konsep itu dan dilaksanakan di lapangan itu sudah baik gitu kan. Dan hal tersebut itu merupakan kontribusi bagi kelompok kami ya. Sampai sini mungkin Pak Agan, saya dan Budita gitu kan. Karena bagaimanapun proses ini merupakan langkah awal untuk menuju hal yang baik ya. Salah satunya apa yang diungkapkan oleh Pak Agan itu merupakan bentuk wujud daripada tanggung jawab seorang guru terhadap tindakan-tindakannya termasuk penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal tersebut prosesnya dan lain sebagainya dan akhirnya terjawab gitu apa yang sudah dilakukan oleh Pak Agan itu sendiri, dan masalahnya dari Pak Agan diselesaikan oleh Pak Agan dan itu sangat baik sekali dan saya sangat memahami apa yang terjadi dan dilaksanakan oleh Pak Agan itu sendiri. Mungkin hanya itu dari pendapat saya berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agan. Sangat istilahnya sesuai dengan alur tirta yang sudah kita rencanakan kemarin gitu kan, dan itu termasuk baik gitu. Di sini posisi Budit mendengarkan dengan baik, ikatan keluarga, chemistry-nya dan sebagainya sudah ternampak gitu, dan seolah-olah kita itu bukan orang lain tetapi menjadi sebuah ikatan untuk membentuk sebuah tanggung jawab. Kita sama-sama sebuah tim sebagai guru dan sama-sama kita satu profesi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Uus. Boleh sekarang gantian, mau siapa dulu? Mau saya? Boleh. Pak Uus, ya. Coach. Coachnya ke Ibu
Iya ke aku. Ke saya. Iya, boleh. Saya Koci. Ya. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mana kabarnya, Bu Waalaikumsalam, Dik, Pak sama Uus. Pak? Alhamdulillah. Baik. Gimana Pak Uus sendiri? Aku senang sama Bu. Kamu gimana? Atau gimana? Sinyalnya paus. Sinyal. Iya sinyalnya paus, sinyalnya. Iya. Dia gimana? Tuh, selama ini Bu Dito bukan dia ada Jelas sinyalnya gerak-gerak paus. Paus sinyalnya mungkin coba kita pindah dulu atau cari tempat sinyal dulu Paus. Di gunung soalnya. belum Sinyalnya paus kurang bagus paus. Jadi apa efek ke kitanya tuh seperti itu ya? Ya itu pindah. Ayo kayak nyari yang ya bayahna mudah-mudahan bisa, masih bisa. Ya, diulang lagi ya. Ya. Jelas nggak? Jelas. Iya, tapi jelas, muka jelas. Pausnya, mukanya, terlalu cerah. Sudah jelas. Ya gimana? Dikit lagi. Mau teuing sarap teuing pausna. Nah, itu. Iya. Gimana? Nah, masih kehandapkan, kameranya kehandapkan sampai katanya. Itu. Kan ulang dari awal. Laporan. Ya. Enggak, Paus, ulang lagi, ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Paus. Iya. Gimana Bu Dit selama mengajar di sekolah? Santai-santai atau aman atau ada masalah? Kalau mengajar sih alhamdulillah. Anak bisa dikendalikan, bisa disituasikan dengan baik. Pembelajaran juga ya menyenangkan. Tapi mungkin ada sedikit yang mengganjal gitu ya. Kalau misal ada rekan kerja nih, Paus ya. Rekan kerja saya itu dia tuh ke sekolah memang masuk disiplin kerja juga, mengerjakan tugas mengajar juga, tapi itu perilakunya kayak ada yang tidak patut dicontoh gitu. Gitu ya. Kayak dia merokok dan di lingkungan sekolah. Sejak kapan itu terjadinya seperti itu, Bu? Kurang lebih setahun sekarang sih, karena dia baru pindah ke sekolah saya sekitar setahun. Nah, dari mulai pindah ya memang dia sudah menjadi perokok. Jadi ya dari datang sudah merokok, terus waktu mengajar juga gitu. Ya saya sebagai rekan itu ngerasa ini tuh seharusnya tuh kurang baik gitu dilakukan oleh seorang guru yang dia tuh ke sekolah mau mengajar gitu. Tidak sepatutnya dicontoh gitu ya. Iya, betul. Gimana sejauh ini solusi yang dilakukan oleh pihak Bu Dita ataupun yang lain udah ini belum? Maksimal belum? Kalau solusi belum ada ya, karena kita memang kayak karena kan perempuan dan laki-laki itu saya aja gitu masih merasa sungkan. Hanya cuman bisa sekedar obrolan biasa kayak punten gitu. Tidak dulu ngerokoknya kan mau ngajar nih, suka cuman gitu aja.
gitu. Baru Kalau langsung, Pak, jangan ini dong, ini kan di sekolah. Kalau kayak gitu kan saya juga sungkan ya, Pak ya. Paling ya udah Pak, tunda dulu gitu ya, jangan merokok dulu karena mau ngajar. Paling begitu aja sih, Pak. Oh itu. Jadi kalau boleh dikira-kira oleh saya ya di sini berarti orang tersebut itu atau rekan kerja Budit itu sendiri dalam artian kalau saya tangkap nih ya Bu ya, jadi penafsiran saya bahwa si orang tersebut sudah dikasih tahu, sudah diarahkan, sudah dikomunikasikan, bahkan mungkin sudah bilang kepala sekolah, tapi dia tidak pernah mengindahkan gitu kan apa yang sudah dititahkan kepada orang tersebut. Iya, betul Pak, betul. Oh Atasan begitu. juga sudah sering mengingatkan pada waktu rapat, pada waktu sehari-hari gitu. Sudah kadang mengingatkan kalau di sekolah jangan merokok dulu ya, nanti aja merokoknya kalau udah ada anak-anaknya udah pada pulang. Kadang gitu atasan tuh, tapi ya karena mungkin apa ya kalau merokok kan susah ya Pak ya berhentinya. Tapi memang kembali lagi ke dirinya sendiri kalau soal merokok itu. Jadi ya itu susahnya di situ. Iya. Terus ada hal lain yang istilahnya sudah usahakan oleh pihak sekolah ataupun pihak Ibu Tita sendiri selain apa yang sudah disampaikan tadi gitu kan berkaitan dengan itu? Mungkin yang ingin saya lakukan itu ini Pak, kayak bikin pamflet atau selebaran gitu yang di ruangan ini. Nah itu dilarang merokok gitu. Nah, pengen gitu. Itu bagus Bu, bagus sekali Bu kalau seandainya itu dilakukan. Bagus itu. Itu udah dilaksanakan belum? Belum, baru ini aja. Belum. Karena Baru takut menyinggung gitu. Menyinggung nggak ya Pak ya? Takut tersinggung. Iya sih emang kalau berbicara masalah perasaan jangankan yang sifatnya jauh ya, yang dekat teman kerja kita agak sulit juga ya Bu ya kalau berbicara masalah itu. Tapi di sisi lain kan itu merupakan bentuk tanggung jawab kita untuk mensterilkan lingkungan belajar yang baik sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, di mana salah satunya terciptanya lingkungan pendidikan yang apa istilahnya menyenangkan gitu kan, membahagiakan. Tujuan akhirnya ya demi kesuksesan anak itu sendiri gitu kan. Sekarang misalnya tiba-tiba ada guru atau mungkin pihak-pihak yang terlibat di sana melakukan pelanggaran dalam artian salah satu ini tanda kutip merokok ya di sini. Nah itu juga apa kan membuat si anak itu tidak nyaman gitu kan. Bahkan mungkin kalau bisa dikatakan si anak itu akan menilai terhadap diri kita ataupun orang tersebut dan diikuti dengan hal yang tidak baik gitu kan. Karena bagaimanapun di lingkungan SD ya Bu ya? SD ya? Iya betul SD. Apalagi kan si anak itu dalam proses meniru gitu kan, meniru orang dewasa gitu kan. Dan ini ya jujur saja saya sendiri sependapat apa yang disampaikan oleh Budi dan itu merupakan PR buat kita sebagai seorang guru gitu kan. Ya salah satunya mungkin usaha apa yang terbaik ya Bu ya seperti itu mungkin ya agar pelaksanaan disiplin ini menjadi lebih baik terutama di lingkungan Ibu Dit gitu. Nah sejauh ini mungkin kira-kira kalau menurut Budit itu sendiri langkah apa yang paling mendasar dan yang paling bisa memungkinkan hal tersebut bisa dilakukan oleh Budit dan tidak membuat orang tersebut merasa didikte, diatur dan tapi dia dengan sadar gitu bisa melakukan hal tersebut ya dalam berhenti gitu. Ada nggak langkah seperti itu Bu? Kalau terfokus ke langkah belum ya Pak ya, kayak tadi kan saya berencana mau berencana akan membuat selebaran pamflet gitu ya, kayak di ruangan kelas ini dilarang merokok atau di sini rokok membahayakan jiwamu, baru sekedar rencana karena saya kebingungan takut menyinggung gitu, jadi belum terrealisasikan gitu. Iya. Ya itu udah bagus sekali Bu. Sudah bagus kalau dirasa menurut saya kalau salah satu apa istilahnya alternatif gitu kan untuk
memberikan teguran halus dulu lah, dalam halus ya, tetapi merupakan perintah yang tetap seolah-olah itu dari kepala sekolah kan seperti itu ya. Iya. Dan kalau dia emang menyadari itu hal yang bagus untuk istilahnya bisa dibilang instruksi yang tidak sengaja memberikan perintah kepada dirinya untuk tidak melakukan merokok, Bu. Itu sangat bagus sekali, Bu. Sejauh ini dianya secara pribadi pernah melakukan istilahnya pis-to-pis dengan ibu enggak? Kalau secara pribadi belum, Pak. Belum. Karena sungkan ya, Pak ya. Ya, Kita dari usia, awalnya kan dari usia dia lebih tua dari saya juga kan sungkan, dia orang baru juga gitu, jadi masih rasa sungkannya masih dalam gitu. Jadi kalau secara pribadi, obrolan secara pribadi itu belum dilakukan. Oh iya. Ya emang kalau seperti itu ya emang cobalah suatu saat oleh ibu berbicara dari hati ke hati, ya seperti dialog kita inilah, karena bagaimanapun suatu masalah unek-unek perlu kita ungkapkan demi kebaikan bersama, karena sesuatu yang sudah kita sampaikan dengan secara terbuka insya Allah akan mendapatkan hal yang positif. Jujur saja dalam hal pembinaan diri kita, manajemen sekolah, lingkungan, termasuk anak, itu hal yang positif yang ibu lakukan. Dan itu merupakan satu bentuk atau wujud tanggung jawab kita sebagai pendidik. Jujur saja apa yang dirancangkan oleh ibu gitu kan, kalau menurut saya sangat bagus gitu kan. Silakan ibu lakukan dan laksanakan. Karena pada kenyataannya orang itu mau mengikuti aturan apabila ada aturan yang menekan dari posisi yang lebih tinggi. Di sini posisinya atasan ya. Kalau hal itu diterapkan dengan baik dan dia merasa bahwa dia itu punya tanggung jawab, insya Allah akan berhenti dengan sendirinya, Bu. Coba kita laksanakan, dan mungkin dialog hari ini sangat luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Dit gitu berkaitan dengan permasalahan di sekolah. Saya ucapkan terima kasih, itu ilmu buat saya, akan saya terapkan berkaitan dengan apa konsep-konsep atau pemahaman yang berkaitan dengan ide-idenya di lingkungan saya gitu kan. Karena bagaimanapun ada kesamaan ya masalah yang muncul di lingkungan Ibu Dita dengan di lingkungan saya. Salah satunya mungkin pada saat mau ngajar atau mungkin melakukan kegiatan KBM masih ada saja guru yang ngopi sama merokok bersama, dan hal itu merupakan satu pelanggaran sebenarnya dalam bentuk pelanggaran etika seorang guru gitu kan. Kan ada posisinya, ada waktunya, istilahnya ada saat dia ngajar, ada saat dia istirahat. Nah pada saat istirahatlah yang digunakan untuk hal itu. Jangan sampai pada mau ngajar dia masih megang rokok atau kopi dan lain sebagainya, dan itu akan menghambat. Efeknya kemana? Ya kegiatan KBM gitu kan. Dan hal tersebut ya saya ucapkan ya sangat terinspirasi gitu apa yang disampaikan oleh Bu Dita. Iya, terima kasih juga pada Pak Uus sudah memberikan solusi, juga obrolan kita hari ini sangat membuat saya punya lagi rencana-rencana ke depan. Ya, terima kasih Bu Dita, sama-sama, semoga sehat selalu. Amin. Ya, mungkin itu kesimpulannya yang disampaikan oleh saya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semua orang. Ya, gimana kita belum selesai? Pak Agan berapa bergabung semua. Bapak gimana Pak? Pak Pasir? Apa biarin mereka masuk juga. Pak Agannya belum jadi coach, Bapak. Pak Agan belum jadi coach. Iya, belum jadi coach. Gimana? Baru coach sama Bu Dita. Ini udah pada bergabung semua. Pak Agannya belum jadi coach Bapak, apa gimana? Tapi udah ada yang gabung ini. Lanjut aja atau sudah selesai? Oh, lanjutin aja.
Ya. Sil, sil. Berarti saya ke Paus ya. Iya, boleh. Iya, Pagan Paus. Baik. Assalamualaikum Paus. Waalaikumsalam. Aduh, tumben nih Pagan. Ada apa nih? Silaturahmi. Gimana kabarnya Paus? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Semoga Alhamdulillah. sehat selalu ya. Alhamdulillah saya juga sehat Paus. Gimana ini kabar sekolah? Oh, ya alhamdulillah sih selama ini mah Pak Gan ya dalam keadaan ya mungkin situasinya baik gitu kan. Cuman yang saya pikir hari ini gitu ya bahkan mungkin udah 2 bulan ke belakang gitu ya 3 bulan ke belakang saya sempat berpikir gitu kan bagaimana sih caranya gitu menyelesaikan ada masalah di saya gitu. Oh gitu. Gitu. Kira-kira Walaupun masalahnya masalah terkait KM, dengan apa Paus masalahnya? Masalahnya ini Kira-kira masalahnya dengan anak Pak Gan. Oh gitu ya. Kenapa gitu anaknya? Nggak akan tahulah yang namanya siswa SMP gitu kan yang dilatar belakangi berbagai macam mungkin pendidikan SD ya Pak Gan ya di sini Iya. kita tidak tahu latar belakangnya. Nah pada saat itu Enggak, apapun Bu Siwi, kegiatan selesai gitu boleh kan. baru satu. Si anak itu tidak berjalan dengan mulus apa yang kita inginkan gitu karena ada kendala-kendala salah satunya mungkin yang sering kita lihat dan rasakan yaitu berkaitan dengan keterampilan anak di dalam pemahaman dalam membaca dan hal tersebut yang saya pikirkan itu takut ada kekhawatiran gitu ke depan jangan sampai si anak itu cukuplah di sini saja di kelas 7 gitu kan dia itu tidak bisa melakukan ini nanti kelas 8 9-nya dia mampu. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah dari sekolah Paus terhadap anak tersebut Pak? Ya sejauh ini saya berusaha gitu kan dengan hal yang positif ya salah satunya mungkin melakukan dengan berbagai teknik dan melakukan ya salah satunya ya saya melakukan ya berbagai macam kegiatan ya salah satunya untuk mendapatkan hal itu gitu kan ya. Hasilnya gimana itu Paus? Waduh sinyalnya ya. Halo jaringan. Ya gimana? Jadi hasilnya gimana dari teknik yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah yang dari sekolah Paus terhadap anak tersebut? Alhamdulillah, walaupun mungkin ini masih menjadi ganjalan buat saya gitu kan, saya masih ada hal yang sudah dilakukan oleh pihak kami, teknik-teknik yang dilakukan oleh pihak kami, salah satunya mungkin kami melakukan diskusi bersama yang diawali terlebih dahulu dilakukan oleh guru yang bersangkutan, kemudian disampaikan kepada wali kelas, setelah dari wali kelas, di kami itu melakukan koordinasi rapat bersama, kemudian dikomunikasikan dengan kurikulum dan kepala sekolah, kemudian ditentukan waktu yang tepat berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah selesai diskusi dan lain sebagainya, kami memanggil kembali anak yang bersangkutan, kemudian melakukan pendekatan dan lain sebagainya. Dan setelah adanya komitmen bersama antara kami, anak, dan sebagainya, maka dibentuklah sebuah jadwal dan kami melakukan pembentukan tim untuk melakukan pendampingan satu siswa, satu guru, terutama guru yang kesempatannya atau waktunya masih banyak, tidak ada pekerjaan yang yang padat gitu ya. Di sini bahkan mungkin setiap anggota sekolah ikut berperan. Di sini misalnya yang penjaga perpustakaan digunakan itu ya, mungkin penjaga koperasi, termasuk tim-tim yang lain yang mendukung atas keberhasilan proses kegiatan anak agar anak tersebut dapat mampu
meningkatkan keterampilannya di dalam membaca, Pak. Nah, itu sudah bagus semua ya, dari metode, kemudian solusi, semuanya kan yang terlibat dalam pelaksanaannya itu sudah terikat semua pihak sekolah. Nah, Ya, untuk selanjutnya itu iya. apakah cukup dilaksanakan tahun sekarang atau akan dikembangkan ke tahun-tahun berikutnya, Pak itu? Saya rasa mungkin emang walaupun sekarang masih terpikirkan itu, takutnya ada ke depannya lagi gitu. Tapi emang walaupun begitu ya, solusi ke depan ingin saya terapkan itu hal yang sekarang itu mungkin akan saya terapkan gitu kan, karena di sini ada kontribusi yang baik, salah satunya ada peningkatan dalam kemampuan dan keterampilan anak, Bu. Di sini anak menjadi lebih baik, salah satunya anak punya kepercayaan diri untuk mampu belajar dan meningkatkan kompetensinya, bahkan mungkin tingkat kepercayaan dirinya sudah menjadi lebih baik. Ya. Betul, itu bagus sekali. Mungkin kalau dari Ibu Dita sebagai mentoring observer, apa ada pandangan, Bu Dita? Halo Bu Dita. Ya, Pak Agan. Apa ada pandangan buat kasus Pak Uus? Kalau untuk PAUS yang kasus pendidikan inklusif, menurut saya dengan sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif itu sudah bagus ya Pak ya. Karena jujur sekolah saya pun belum menerapkan pendidikan inklusif di sini. Jadi saya merasa bangga ya kalau misal ada sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif di sekolahnya. Yang ingin saya sampaikan itu kepada guru-guru, kepada atasan, kepada siswa-siswanya juga tetap semangat, dan juga mungkin akan ada banyak pengorbanan yang dilakukan, banyak hal-hal yang terus diusahakan agar menjadi lebih baik, agar memberikan pembelajaran yang lebih baik, apalagi kepada anak yang berkebutuhan ya. Kalau memang dasarnya kita belum mempelajari tentang pembelajaran berkebutuhan khusus atau untuk cara mengajar anak yang berkebutuhan gitu ya. Tapi karena sekolah kita sudah menerapkan pendidikan inklusif dan kita menerima anak yang berkebutuhan khusus bisa bersekolah dengan kita, dengan cara kita tidak membeda-bedakan, dengan cara kita menyamaratakan atau kita tetap memberi pelajaran sebisa kita, atau mungkin kita juga bisa melakukan atau mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang akan menambah pengetahuan ilmu kita agar kita bisa memberikan pengajaran yang baik untuk anak yang berkebutuhan ini gitu. Jadi untuk PAUS dan kawan-kawan tetap semangat, tetap berikan yang terbaik. Semoga lelahnya, capeknya akan tergantikan dengan pahala yang berlipat. Mungkin itu. Kalau untuk Pak Agan sebagai coach, ya, kalau untuk Pak Agan sebagai coach sudah bagus ya Pak Agan, tinggal ditingkatkan lagi bagaimana cara Pak Agan menghadapi atau menumbuhkan keinginan dari PAUS agar PAUS tetap semangat, agar PAUS terus berusaha memberikan yang terbaik pada anak-anak didiknya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dit. Gimana PAUS? Masih ada yang mau dibicarakan?
alhamdulillah udah ada penjelasan, mungkin setidaknya lebih lega gitu, karena bagaimanapun Ya. anak itu pada dasarnya memiliki kelebihan-kelebihan dalam berbagai hal, dan kelebihan itulah kita tingkatkan dengan dasar itu ya, walaupun pada dasarnya tidak mampu, ternyata setelah dilakukan evaluasi, dilakukan pembinaan dan sebagainya, ada hal positif yang dapat diterima anak, termasuk kita menjadi sebuah kepuasan kalau anak tersebut berhasil. Terus apa yang disampaikan oleh kita itu sangat membantu sekali, meringankan beban juga, sama saya mungkin hari ini sudah menemukan terbaik, aku akan berusaha, akan saya lakukan. Kan semua manfaat. Aduh, sinyal apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hampura da ieu nebeng hate kakalayangan. Ya, terima kasih Bapak. Baik.